Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kami akan mencoba memberikan bimbingan kepada para peserta kelas baca kitab di Telegram, yaitu di Imanix Baca Kitab Bot, yang mengalami kesulitan ketika ingin membaca tulisan atau teks Arab gundul. Jadi ini buat yang pemula. Jadi maksudnya begini, terkadang setelah kita belajar nahwu dan sorof dasar, kita ada yang belum sempat sama sekali membaca. Maksudnya membaca selain dari pelajaran yang ada gitu ya. Jadi pas saat melihat sebuah tulisan seperti ini, judul ini Al-Qawaidul Arba, itu ada kesulitan. Nah, kami coba buatkan video ini untuk mereka yang merasa kesulitan. Jadi cara belajar di Imanix Baca Kitab Bot itu sebenarnya ketika materi diberikan, itu masing-masing peserta mencoba sendiri ya, mencoba mencari arti dari kosakata per katanya, kemudian mencoba mengharokatinya, kemudian juga mencoba menerjemahkannya. Nah, setelah selesai kemudian membaca, itu akan ada penjelasan dari Ustadz Andi Nalan BA Hafizahullah Ta'ala. Jadi bentuk penjelasannya itu ada 3 ya. Yang pertama, baca apa adanya gitu. Jadi beliau akan baca apa adanya. Kemudian beliau akan menerangkan i'rab ya, kedudukan masing-masing kata. Sehingga diharapkan setelah mendengarkan 2 ini, itu para peserta bisa menerjemahkan tuh. Jadi sebaiknya audio ketiga jangan didengarkan dulu tuh. Jadi coba menerjemahkan sendiri dulu. Kemudian setelah itu dengarkan audio ketiga. Nah begitu ya. Kemudian setelah didengarkan ternyata masih ada yang salah, nah itu bisa revisi kemudian dibaca lagi. Setelah itu kalau merasa kurang yakin, bisa minta tolong musyrif untuk mengkoreksinya. Baik, kita mulai saja ya. Baik, jadi di materi yang pertama ini, kalau kita lihat ya, insya Allah kalau di yang pertama ini Bismillahirrahmanirrahim, itu insya Allah tidak ada kesulitan ya. Jadi sifatnya ini, video ini hanya tambahan untuk peserta yang masih sangat baru dan ada kesulitan dalam mencoba membaca. Adapun yang sudah mulai terbiasa, itu insya Allah ini video ini tidak perlu disimak ya. Jadi video ini hanya sekadar untuk membantu. Nah, nanti tetap bagi yang ingin mencoba store, itu harus tetap gabung ke si Imanix Baca Kitab Bot, yang linknya bisa dilihat di bawah ya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini kita lihat ada waw ya, huruf waw, afwan, terus ada ba dan ha. Nah, ini huruf waw itu atof gitu ya. Terus kemudian ada ba, alba, ini bi. Nah, ini ada domir mutasil nih. Nah, ini domir mutasil. Kita yang baru saja belajar sorof gitu masih ingat mungkin ya hafalan yang iyahu, iyahuma, iyahum dan seterusnya. Nah, ini berarti apakah dibaca wabihu atau yang lainnya? Nah, coba silakan dilihat lagi apa ketentuannya setelah ada huruf jar bersambung dengan domir mutasil, nah, gitu ya. Nah, oke, kemudian yang ini. Ini dibacanya gimana? Nah, ini kita harus tahu ya. Jadi kita masih ingat ya di pelajaran nahwu, semua kata dalam bahasa Arab cuman kembali ke 3 kemungkinan. Kalau tidak isim, harf, atau fiil. Nah, kita harus tahu nih, apa nih kira-kira. Kita masih ingat ciri-ciri dari fiil mudhari itu, huruf pertamanya bisa hamzah itu ya, alif, kemudian ya, ta, atau nun. Nah, ini adalah patut kita curigai sebagai fiil mudhari domir nahnu. Dari kata apa ini? Ini dari kata ista'ana. Tapi ini ya mungkin agak ribet itu karena bagi kita gitu yang pemula, kalau ada huruf ilat itu agak susah. Tapi dicoba ya. Oke, kita lanjut ke sini berikutnya. Ada di kata ini ada 4 ini. Ini kira-kira ini dibacanya seperti apa?
Jadi ada 4 huruf ini kita lihat, jadi ada kemungkinan apakah ini sebuah isim atau sebuah fiil atau harf. Nah, ini kalau kita lihat biasanya yang kayak gini ada 3 atau 4 huruf, ada kemungkinan adalah fiil. Nah, ini ada kemungkinan kalau kita, oh ya, jadi kita tetap harus perlu kamus ya. Jadi kamus itu kalau ada yang kamus manual itu lebih baik, berarti itu akan kita mencarinya akan lebih ada usaha yang lebih gitu ya. Atau bisa juga pakai kamus yang ada di Android yang seperti kamus Ristek biasa yang kita gunakan gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat apakah dia, kalau kita lihat sekilas kan bisa kemungkinan kalau ini kita anggap fiil bisa af'ala gitu kan ya. Bisa juga fiil mudhari yang domirnya ana. Berarti dia apakah as ilu atau as ulu atau as alu gitu kan. Nah, itu nanti tinggal dilihat di kamus apa ini kata ini ya. Nah, seperti biasa kalau ini fiil berarti kita harus ada fa'il. Nah, tadi kalau kita anggap ini fiil madi berarti belum ada fa'il yang terlihat ya, masih domir. Sedangkan kalau fiil mudhari sudah ketahuan berarti ana. Nah, kemudian sebelahnya. Nah, lafadz Allah ini berarti ada 2 kemungkinan kalau tadi kita belum ketemu ya, kecuali nanti kita sudah yakin oh ini fiil mudhari ya, berarti ini nggak mungkin fa'il gitu kan. Nah, berarti yang lain. Nah, jadi kalau kita lihat di sini lafadz Allah, kemudian ini ma'rifat ya, sebelahnya itu ada isim ma'rifah lagi, berarti ini itu kita kenal waktu belajar di nahwu ada namanya tawabi. Karena ma'rifat atau ma'rifat itu tawabi, ada 2 kemungkinan, bisa na'at atau badal. Tapi untuk harokat akhir itu tidak pengaruh ya, baik badal maupun naat, karena mereka sama-sama tabi, berarti mengikuti kata sebelumnya. Perbedaannya apa nanti pas saat mengartikan berarti ya. Oke. Berarti harokat terakhir huruf H di sini dan mim itu pasti sama. Oke, kemudian ini. Nah, ini ada rob gitu, terus ada al-arsh. Nah, ini ada isim nakiroh ketemu dengan isim ma'rifah. Apa namanya, ilmu yang sampai ke kita gitu ya. Jadi kita gini, pas saat belajar membaca ini ya kita hanya coba saja dengan ilmu yang sudah sampai ke kita, karena kita tahu ya ilmu bahasa Arab itu, nahwu itu sangat luas, banyak pengecualian dan lain sebagainya. Jadi ya kita mencoba saja dengan ilmu yang sudah sampai ke kita dulu. Nah, ilmu yang sudah sampai itu kalau ada isim nakiroh bertemu dengan ma'rifah berarti ini susunan mudhof ilaih, berarti ini pasti majrur. Nah, pasti majrur gitu kan, berarti. Dan yang ini ya dia tergantung. Nah, ini karena dia kalau kita gabung jadi ma'rifah, ada isim ma'rifah lagi, pasti tabi' lagi. Nah, berarti harokat siha, mim dan ba itu harusnya dia sama. Oke. Kemudian ada al-azim. Nah, ini juga ada ma'rifah ketemu ma'rifah lagi ya. Berarti ini tabi juga, berarti mim pun ini sama. Oh, afwan ya. Ya kalau ini terpisah dengan yang tadi ya. Yang mim ini pasti sama dengan huruf shin ini ya untuk harokatnya. Baik, kita lanjut. Kemudian ini. Nah, ini ada alif hamzah sebenarnya. Afwan. Jadi ada hamzah dan nun. Kalau untuk yang saat ini kita alhamdulillah, nah, jadi di atas alif ini untuk hamzah itu ada tanda kepala ain ini ya. Jadi kalau di atas itu kemungkinan hanya ada 2, a atau u, nggak mungkin i. Kalau i itu pasti di bawah, nanti kita akan ketemu ya. Nah, kemungkinannya ini berarti apa? Antara an atau anna. Nah, an atau anna. Gimana kita tahu? Ilmu yang sampai ke kita, kalau setelahnya itu adalah fiil, berarti dibaca an. Tapi kalau setelahnya yang sebelah sininya ya, setelahnya ini adalah apa namanya isim, berarti dia akan dibaca anna. Nah, karena ini ada huruf ya, ini kita curigai sebagai fiil mudhari. Berarti ini walaupun tidak selalu nanti ya, cuman kita lihat aja, kita anggap ini fiil mudhari, berarti ini akan dibaca an pasti. Kemudian ini, nah ini ada mu'tal lagi nih. Ini agak, kalau ada mu'tal ini wazannya dari tafa'ala dan fi'il mudhari berarti ya tafa'alu gitu ya. Tapi ini ada mu'talnya ini karena ini kemudian disambung dengan domir mutasil lagi, berarti kita juga masih ingat kalau bersambung dengan domir mutasil berarti dia berkedudukan sebagai maf'ulun bih.
Sedangkan ini ya huruf ilatnya ini alif ini mungkin kalau di kamus ya awalnya dia alif bengkok gitu ya, tapi karena bersambung jadi alif biasa seperti ini. Oke, kalau ini insya Allah kita bisa semua. Ini huruf jar gitu ya, kita tahu semua. Nah, jangan lupa ini. Berarti kalau setelah huruf jar ini pasti isim majrur gitu ya. Tapi ini alif berarti nanti tandanya muqaddarah. Kemudian kita lanjut. Ada waw, wa atof berarti al-akhirah. Nah, ini tambah butuhnya apakah ta'ti itu berarti ngikuti dengan tanda muqaddarah di sininya ya. Muqaddarah dari si kata ini. Dan ketahuan bahwa dia ada huruf jar. Nah, ini pasti udah ketahuan apalah ya. Oke, kemudian kita lanjut. Ini ada huruf atof dan ini sama ya. Ada ini ketahuan nih. Ini dibaca apa nih? Ini kata-kata ja'ala nih. Ja'ala nanti coba dilihat ja'ala itu apa? Ja'ala, apakah ja'ala yaj'ulu, apakah ja'ala yaj'ilu, apakah ja'ala yaj'alu gitu ya. Kita lihat lagi. Kalau sudah hafal ya alhamdulillah berarti. Berarti ini pasti an lagi. Nah, ini berarti ada domir lagi Kak. Berarti bersambung dia pasti maf'ul bih. Kita masih ingat pelajaran di ja'ala itu dia butuh 2 maf'ul bih. Dan alhamdulillah pas kita tengok ke sebelah ada sebuah isim yang jelas nih ada alifnya, berarti dia tanwin fathah tain maksudnya ya. Berarti dia maf'ulun bi yang kedua. Ini dari kata-kata baraka fa'ala, apakah dia masuknya isim maf'ul atau isim fa'il? Nah, kita lihat. Nah, makanya ya sebenarnya salah satu modal yang paling utama ketika kita membaca tulisan Arab gundul itu sorof ya. Begitu sorof kita kuat itu insya Allah kita akan bisa banyak kebantu gitu ya. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini insya Allah kita sering lihat nama gitu ya. Nah, ini kita lihat. Ini apa nih? Ini dari kana yakunu gitu ya. Kemudian kalau fi'il madinya lughawinya ada kana, kanu. Nanti ketemu apa? Ada kunta, kunti, atau kuntu. Nah, berarti ada 3 kemungkinan nih. Bisa ta, ti, atau tu. Tahu dari mana nanti ini? Ya kita lihat tadi. Ini lebih masuk kemana? Apakah ta, ti, tu? Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, ini sama ya. Wan yaj'alaka. Ini sama. Nah, ini min dan man. Jadi mim man ini ya. Nah, ini kan ada nih jelas. Alif, ada kepala hamzahnya di bawah. Berarti ini pasti i. Dan za ini ada alif pasti za, ini udah pasti iza gitu ya. Iza itu kita masih ingat kalau ini adalah kondisinya dia akan ada fi'il jawab dan syarat gitu ya. Nah, ini berarti fi'il, ini fi'il. Nah, ini nih ada mu'tal. Kalau ada mu'tal ini ada antara waw, alif sama ya. Itu kita biasanya agak kesulitan. Ini kalau kita lihat dari bentuknya ini sebenarnya fi'il madi, tapi belakangnya sebenarnya tadi awalnya ini alif yang bengkok gitu ya, tapi dia berubah jadi ya. Berarti apa nih? Kemungkinan besar dia majhul berarti. Nah, coba dibaca majhulnya gimana. Kemudian ini kalau ini insya Allah mudah ya, karena fi'il madi ini tinggal lihat di kamus antara syakaro, syakuro, atau syakiro. Yang ini sama ya, berarti ini iza, terus kemudian di sini ada, nah ini apa namanya, si wazannya ibta'ala ini ya, ibta'ala berarti ya. Jadi ini ibta'ala kondisinya. Nah, ini ada lagi sekali lagi apa? Si mu'tal. Ini juga awalnya apa namanya, alif yang bengkok, tapi berarti ini jadinya maju lagi nih. Kemudian ini tinggal lihat di kamus nanti apa. Yang ini ada iza lagi. Ini polanya berarti sepertinya apa ini? Ini fi'il madi ya, af'ala. Nah, ini insya Allah kita semua tahu nih. Istaf'ala, apa wazannya ya. Oke, nah ini ada in. Nah, ini in. Ini ada 2 kemungkinan kan ya, bisa inna atau in. Jadi kita lihat sama ya modelnya. Jadi kalau yang ada bertasdid itu ilmu yang sampai ke kita, itu berarti dia akan ke apa namanya, isim. Sedangkan kalau tidak ada tasdid berarti fi'il gitu ya. Berarti ini dibacanya ini karena isim ya, berarti bacanya pasti inna haulai. Nah, ini setelah kita ada satu kaidah juga lagi apa yang sudah sampai ke kita. Kalau ada isim isyarah, setelah itu ada isim ma'rifah, berarti dia adalah badal. Berarti harokat akhir dari huruf tha ini itu mengikuti kedudukan dari isim isyarah ini, karena dia mabni ya.
Sedangkan isim isyarah sini berarti isim inna gitu ya. Berarti dia mengikuti. Mana khobarnya? Ya, ini dia berupa mudhof ilaih. Kenapa? Karena ada isim nakiro ketemu dengan isim ma'rifah gitu ya. Ini pasti majrur, sedangkan dia ya tergantung apa tadi kondisinya, khobar inna itu apa. Baik, mungkin sampai di sini dulu untuk yang materi pertama. Insya Allah nanti kami akan buatkan juga video-video berikutnya, yaitu untuk insya Allah di Al-Qaidul Arba itu ada 15 bagian, berarti nanti kita ubah ya. Kita bagi afwan maksudnya. Jadi begini ya cara belajarnya itu, kita itu kan ingin mendapatkan ilmu. Jadi kalau antum atau antuna lihat kitab ini itu sudah sangat umum gitu ya. Artinya di internet itu antum kalau antuna cari yang ada harokatnya insya Allah pasti ada. Kemudian yang ada artinya juga insya Allah pasti ada. Nah tapi kalau kita langsung melihat yang sudah ada harokatnya dan sudah ada artinya, itu kita tidak terlalu banyak ngambil manfaat ya. Jadi Anda ingat salah satu ustadz Anda itu mengatakan ya ilmu itu ya tergantung si prosesnya. Kalau kita prosesnya panjang ya insya Allah juga manfaatnya juga akan lebih panjang dan bisa lebih banyak gitu ya. Jadi ya caranya tadi seperti Anda bilang ya coba aja. Makanya tadi kami pun tidak menyebutkan 100% bacanya seperti apa. Jadi hanya hin aja, nanti dicoba gitu ya, dicari-cari sendiri terus kemudian dikirim. Kemudian coba dengarkan audio ustadznya yang pertama dan kedua. Yang ketiganya kalau bisa jangan didengarkan dulu, coba artikan sendiri. Setelah tahu kedudukan katanya kan harusnya insya Allah bisa mengartikan gitu ya, baru kita coba mengartikan. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.